Memasuki new normal, Indonesia melakukan beragam adaptasi. Di sektor ekonomi, Kementerian Keuangan di bawah Komando Sri Mulyani merancang anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN 2021 sebesar Rp744 triliun, termasuk biaya penanggulangan pandemi mencapai Rp695 triliun. Belum lagi stimulus UMKM sebesar Rp123 triliun, pembiayaan koperasi, dan insentif usaha. Upaya penyelamatan ekonomi ini berjalan lintas kementerian, termasuk Kementerian BUMN di bawah Komando Erick Thohir yang sekaligus Ketua Satgas COVID-19. Di bawah komandonya, Wisma Atlet disulap menjadi Rumah Sakit Darurat COVID-19 atau RSDC. Sepanjang 2020 hingga 2022, RSDC telah menangani 160.000 pasien COVID-19. Sinergi perusahaan plat merah telah memberikan berbagai bantuan seperti restrukturisasi kredit, keringanan tarif listrik, hingga distribusi kebutuhan pokok dan obat-obatan. Atas aksi kolaborasi kedua panglima perang tersebut dalam pemulihan ekonomi di Indonesia, Kata Data memberikan penghargaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai the game changer in economy. Tak hanya penyesuaian ekonomi, bidang kesehatan pun mendapat tantangan berat. Budi Gunadisadikin memastikan vaksinasi COVID-19 berjalan mulus kepada 180 juta penduduk saat penularan virus tengah tinggi-tingginya. Ia juga memastikan alat PCR dan antigen, obat-obatan, dan fasilitas kesehatan serta tenaga kesehatan siap menghadapi gelombang pandemi. Keberhasilan tersebut tak lepas dari aksi Kementerian Luar Negeri di bawah kepemimpinan Retno Marsudi. Ia maraton ke sejumlah negara maju termasuk Badan Kesehatan Dunia WHO untuk pengadaan vaksin. Indonesia berhasil mengamankan 516 juta dosis vaksin dan 130 juta diantaranya berasal dari diplomasi sepanjang 2022. Atas peran Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kata Data memberikan penghargaan kategori Game Changer in Health untuk aksi gerak cepat membawa perubahan di bidang kesehatan selama pandemi. Di tengah berbagai keterbatasan kegiatan, termasuk akses konsultasi dokter dan obat, Jonathan Sudarta menjembatani keterbatasan itu dengan platform Halodoc. Halodoc memberikan pelatihan kepada ribuan dokter pada Maret 2022, serta menyediakan layanan khusus pasien COVID-19 yang isolasi mandiri. Sekitar 20.000 dokter, 4.000 rumah sakit dan apotik mendaftar di platform itu pada 2020 dengan 18 juta lebih pengguna aktif. Halodoc menjadi aplikasi yang paling sering digunakan pada 2021. Halodoc pun membangun lebih dari 400 fasilitas vaksinasi COVID-19. Atas perannya, Kata Data memberikan penghargaan kepada Jonathan Sudarta atas perannya di bidang digital dalam membantu penanganan COVID-19 di Indonesia melalui Halodoc.